Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Monggo saderengipun kita sami sareng syukur dumateng Allah, muji syukur namung dumateng Allah nggih krana nikmat hidayah, inayah, taufik, tarbiyahipun Allah dumateng kita sedaya ngantos wekdal sakmenika. Alhamdulillah kita tasih saged makempal wonten ing masjid, salah setunggalipun masjidipun Allah, tempat yang penuh dengan berkah, berkumpul dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah nikmat yang luar biasa, nikmat kepada hamba-hamba pilihan. Kalau nikmat tentang dunia, itu orang kafir juga mendapatkan nikmat tersebut. Nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat sehat, nikmat istri, anak. Niku orang kafir juga mendapatkan. Nikmat-nikmat tersebut niku boten jalaran Allah tresno mboten, tapi karena memang Allah itu mengasihi para hambanya semuanya. Tapi kalau penyayangnya Allah hanya kepada orang-orang beriman. Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Allah pengasih kepada seluruh hambanya, yang kafir maupun yang mukmin, yang taat maupun yang ahli maksiat. Tapi Allah penyayang hanya kepada hamba-hambanya yang taat. Di antara bukti sayangnya Allah adalah Allah berikan nikmat hidayah, nikmat tarbiyah, pendidikan Allah, penjagaan Allah yang sifatnya khusus. Kita diberikan nikmat istiqomah, nikmat semangat untuk belajar agama, nikmat semangat untuk beramal soleh. Maka ini adalah nikmat yang khusus bagi hamba-hambanya yang Allah cintai saja. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para imam dan seluruh pengikut Rasulullah sampai hari kiamat. Kemudian niki sampun radi dangu materi ini. Meskipun kita pas puasa kita bertemu sekali, tapi kita berbicara pada pembahasan yang berbeda. Sekedar mengingatkan dulu sekali pada bulan Maret apa ya. Jadi kita ini sudah bulan Juni, Maret, April, Mei, Juni. Jadi seingat saya, seingat kula niku terakhir membahas masalah akidah bulan Maret. Tapi mboten napa-napa, alhamdulillah. Alhamdulillah niku kerekam. Jadi nek jenengan ingkang pengin sinau baleni melih saged diakses wonten ing apa Facebooke Pak Agus. Kula nggih nek pas ajeng ngisi ngeten iki ningali riyen nek ben tekan ngendi. Nek mboten direkam ya wis nasib tak baleni meneh. Jadi ini alhamdulillah ini diantara nikmat Allah adalah catatan itu berupa catatan jejak digital. Catatan yang tidak pernah dipikirkan oleh kaum-kaum sebelum milenial. Zaman sahabat niku mboten kepikiran. Kejadian di dunia bisa direkam berupa foto napa video. Sakniki nek pengen sinau tinggal buka HP. Pengen ngertos kabar napa mawon
tinggal buka HP. HP itu jendela dunia. Tapi HP juga bisa menyandra kita. Maka nika ngatos-atos kali HP. Gunakan secukupnya, gunakan dengan bijaksana. Ampun ngantos njing ben hisab umur niku telas tinggi HP. Alhamdulillahirabbil alamin. Wekdal kepengker kita sampun maos tentang tauhid rububiyah. Nilai pentingnya sinau tauhid rububiyah niku napa to? Pertama, tauhid rububiyah adalah sumber kebahagiaan. Bahagia sebabnya napa? Karena kebahagiaan diraih ketika manusia niku bersandar namung dumateng Allah. Rabb, Tuhan semesta alam yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur alam ini. Maka awit saking menika ketika seorang meyakini bilih Allah niku satu-satunya setunggal ingkang menciptakan alam semesta, Allah satu-satunya yang memiliki alam semesta dan Allah yang mengatur semuanya, maka orang itu akan tenang hidupnya. Karena napa pun diatur kali Gusti Allah. Kados kolomben analogine napa? Analogine kita nika nek ngebis napa numpak kapal napa numpak motor abur we iso sare nggih angkler padahal mboten kenal kalih pilote. Kok aneh urip niku mboten tenang padahal pilote pun genah. Sing ngatur perjalanan hidup niku pun genah. Nggih Allah. Ben esuk nggih pun ikrar raditu billahi rabbah. Aku ridho Gusti Allah dadi Robku. Robku niku napa maknane tiga wau, yang menciptakan aku, yang memiliki aku, yang mengatur aku. Nah niku raditu billahi rabbah. Nek Gusti Allah pun gawe acarane, pun ngacarake awake dhewe pun tenang mawon. Kok dina iki entuk 50.000 ya acarane 50.000. Raditu billahi rabbah. Yakin bilih 50.000 niku napa niku ingkang paling sae. Mungkin nek dikei 100.000 mbok menawa malah mlethre. Kei rezeki akeh malah mboten salat. Saged ngoten niku. Maka yakinlah apa yang sudah Allah atur itu yang terbaik buat kita. Maka ketika yakin ngoten niku uripe tenang niku. Nggih. Niku pentingnya belajar tauhid rububiyah. Meyakini Allah yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur semuanya alam semesta dan kehidupan kita. Awake dhewe niki usaha kok ndelalah usahane dinten niki rada sepi. Alhamdulillah niku ingkang ngatur Allah dan itu yang terbaik buat kita. Yakinlah bahwa itu yang terbaik buat kita. Maka dengan begitu orang akan meraih kebahagiaan dan ketenangan hidup. Gitu. Karena ketenangan hidup niku mboten perkawis napa oka-okan bondo mboten. Mboten perkara ketenaran mboten. Nek tenar terkenal kok bahagia niku artis mboten bunuh diri. Buktine artis ya akeh sing ngombe napa narkoba, konsumsi narkoba. Sebabnya napa? Sebab mencari kebahagiaan. Rutinitas ngoten niku. Wae dhewe niku nek midhangetaken wong nyanyi ketok seneng. Sing nyanyi niku wis bosen. Rono nyanyi kaya mesin ya. Akhirnya bosen apa? Nggih narkoba. Nek mboten narkoba golek hiburan sing aneh-aneh. Karena nafsu sudah mentok, bingung golek jenenge wong nek mboten ndek gawean kan ngoten niku. Napa-napa wis keturutan. Nek awake dhewe ngoten daharan biasane pecel kok moro ning ingkung ngono wis senenge sakpole. Niku ingkung wis bendina. Akhirnya golek sing aneh-aneh. Maka inilah nafsu manusia. Beda dengan orang yang memiliki iman, tauhid yang kuat tentang tauhid rububiyah. Maka orang itu akan tenang hidupnya.
saking lamanya kita belajar kemarin, kita perlu mengulang semua. Ringkasan dari apa yang kita pelajari, bahwa tauhid rububiyah itu penting untuk kita pelajari. Penting. Rukunnya adalah tentang meyakini bahwa Allah yang satu-satunya yang menciptakan, Allah satu-satunya yang memiliki, Allah satu-satunya yang mengatur. Dan dalil-dalilnya kemarin tentang penciptaan sampun kita wasar. Dalilin apa? Dasar bahwa kita harus meyakini Allah yang menciptakan kathah. Secara umum Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah yang memelihara segala sesuatu. Allah yang khaliqun ghairullah yarzuqukum, apakah ada pencipta selain Allah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Anna tufakun, mengapa kamu berpaling dari beribadah kepada Allah? Ini pertanyaan Allah. Secara khusus Allah ngendikan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ard, dari apa yang ditumbuhkan dari bumi, wa min anfusihim, dan dari apa yang ada pada diri mereka, wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang kita tidak ketahui. Allah menciptakan yang berpasang-pasangan. Tumbuh-tumbuhan berpasang-pasangan, ada jantan, ada betina. Manusia berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Ada musim panas, ada musim dingin, ada ketika terkendang, ada siang, ada malam. Maka ini semua yang menciptakan dan mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menghentikan wal an'am khalaqaha, Allah juga yang menciptakan hewan-hewan ternak. Lakum fiha dif'un, padanya ada bulu kulit yang bisa menghangatkan. Wa manafi', dan manfaat-manfaat yang lain. Wa minha ta'kulun, dan darinya kamu makan. Allah menciptakan hewan ternak, kulitnya bisa digunakan. Kalau zaman dulu kulitnya untuk kemah, untuk membuat rumah, untuk membuat peralatan, dan tas, nambel pelana kuda. Dagingnya bisa dimanfaatkan ketika hidup, kekuatannya bisa dimanfaatkan. Ini sawah, ini tunggangan, ini hewan ternak. Allah yang menciptakannya. Allah juga yang menciptakan manusia. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, Allah yang menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembiga. Wa khalaqal janna min marijin min nar, Allah juga yang menciptakan jin dari nyala api. Ini dalil-dalil dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan semuanya. Secara khusus, secara umum Allah menghentikan Allah yang menciptakan semua. Allahu khaliqu kulli syai'. Secara terperinci Allah menghentikan aku yang menciptakan hewan ternak, aku yang menumbuhkan tumbuhan, aku yang menciptakan. Ini kok kalau kita membaca Al-Quran, mentadabburinya, membaca artinya, maka Allah menunjukkan kepada kita Allah satu-satunya. Bahkan Allah menantang kepada kita. Duriba ya ayuhan nas, wahai manusia semuanya, duriba mathalun fastami'u lahu, Allah hendak memberikan permisalan maka dengarkan. Kumon. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban wa la yasma'u lahu. Sesungguhnya sembahan-sembahanmu selain Allah, sembahan-sembahan yang disembah selain Allah itu tidak mampu menciptakan apapun. Bahkan seekor lalat saja dia tidak akan mampu menciptakan. Itu ngomong-ngomong mikir sarang-sarang. Adakah kamera-kamera yang lebih canggih dari mata ciptaan Allah? Kamera teleskop canggih-canggih dengan mata kita jauh. Belum ada yang bisa meniru mata. Meskipun kamera itu secara teknis meniru teknis mata, tapi dari sisi sehebat mata. Komputer yang paling canggih pun tidak bisa menyaingi otak yang Allah ciptakan. Masa alat transportasi apapun tidak bisa menyaingi alat transportasi yang sudah Allah ciptakan. Yang alami saja. Sehebat apapun manusia teknologi sekarang, Allah jamin seandainya seluruh makhluk bumi itu menciptakan
Danyang-danyang sing disembah nih kok, diparingi sajen-sajen nih kok. Mungkin harus dirubung lalu danyang ini ora iso terus kaleng-kaleng iki bagianku, mboten enak. Nggih. Iki laler niku selalu. Beleke iku kaya-kaya rumangsane dipangan bae. Mboten candak kucing nah. Kucing wis gedhe. Raus kucing no gondol tikus itu danyang ini ora iso apa-apa. Menunjukkan lemahnya, ngoten ya dibedeni apa. Tidak bandaran itu biasa ego-egoan, belum ego itu tak berarti ini saat ini serapatnya gede, yo kan sembilan tok, menglayer tuh bani. Terus materi, ini permisalan yang Allah, dha'ufat talib wal matlub, amat lemahlah yang menyembah dan disembah. Sesungguhnya sembahan-sembahan selain Allah itu lemah. Maka inilah hada khalqullah, inilah ciptaan Allah lalat fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni, tunjukkanlah kepada kami, kepada Allah ciptaan-ciptaan yang kalian sembah selain Allah. Apakah ada yang bisa menciptakan? Ini harus diparingi penjelasan panjang lebar dari orang sesat ya, orang sesat. Al-Quran itu ayat yang luar biasa. Keajaiban sejarah dan keajaiban bahwa saya pengetahuan. Nang kafir ning jari niku memuja-muja ilmu pengetahuan di lain beriman. Sebab kita hidayah itu di sisi Allah, urusannya Allah. Al-Quran dalam surat Al-Mu'minun menjelaskan tentang kejadian manusia. Manusia itu sing sperma, keteng mriki dadi segumpal darah, segumpal daging dadi menungso. Itu detail. Bahkan kedokteran Eropa ketika tidak mungkin ilmu pengetahuan kedokteran abad ke-7, abad ke-6. Lalu Rasulullah menghentikan kata itu pada abad ke-6. 571 Masehi itu lahirnya Rasulullah. Rasulullah hidup di antara abad ke-6 dan 7 Masehi. Ini wong si tradisional jangan. Tapi Rasulullah mampu menjelaskan tentang kejadian manusia. Dan banyak lagi keajaiban-keajaiban ilmu pengetahuan yang dibuktikan pada zaman sekarang sudah dibicarakan dalam Al-Quran. Keajaiban-keajaiban sejarah Fir'aun. Zaman semonten dereng enten piramid dereng konanya. Tapi Al-Quran kemudian enten Fir'aun yang peninggalan kehidupannya ada tentang Nabi Sabah. Padahal Rasulullah itu nanti bulan-bulan makan Yaman, makan konon bulan. Tapi Rasulullah membawakan firman dari Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril dengan keadaan Rasulullah itu untuk sakit tulis, untuk sakit pocong ini kok iso ngumpul Al-Quran 30 juz. Ini orang-orang kafir tetap tidak bisa beriman. Beriman kepada Allah. Padahal ayat-ayat Allah sudah ada di depan mata. Maka alhamdulillah kita tidak seberapa yang bisa beriman kepada Allah. Jangan silau dengan kemajuan orang kafir. Jangan silau dengan kemajuan orang kafir. Belum Singapura dari canggih ini kok betul canggih. Selama orang belum beriman, inna syarrad dawab indallahi alladziina kafaru wa la yu'minun. Seburuk-buruknya hewan melata, makhluk melata yang ada di muka bumi adalah orang kafir yang tidak beriman. Jadi sak canggih negara ini dari orang kafir, negara ini malah rapi-rapi. Jadi Jepang itu penuh kemajuan, ngomongnya sopo. Bunuh diri paling tinggi sedunia di Jepang. Manusia gampang stres itu di Jepang. Kalau 10 juta tahun 30 tahun gak hasil apa-apa bunuh diri. Sampai pas di fasilitas yang teralas bunuh diri. Betapa hidupnya orang Jepang tidak bahagia. Orang Islam berbeda bahagia. Nanti kali dari Amerika negara yang paling maju. Mereka pemerkosaan setiap berapa detik sekali. Perampokan terjadi setiap hitungan detik, bukan menit. Kasus itu per detik. Maka ini kemajuan yang katanya maju. Orang-orang di negara-negara kafir sudah jenuh. Maka di negara-negara Eropa orang mencari ketenangan hidup berbondong-bondong masuk Islam. Mereka sekolah dulu mau sekolah dari Quran Islam ini diwat, dipun wawas Quran. Ternyata Al-Quran menunjukkan Islam yang sebenarnya. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Di Indonesia orang berbondong-bondong tak keluar dari Islam. Maka inilah pentingnya kita belajar tauhid itu.
agar agama kita semakin kokoh, bukan namung jari-jari. Maka perlunya kita belajar menggerakkan anak istri kita untuk duduk di majelis ilmu, terutama bapak-bapak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dengan tanggung jawab untuk melindungi anak istrinya dari api nerakanya Allah, yaitu dengan memberikan pengajaran. Nek saged ngajari dhewe tentang halal haram, bab iman, bab Islam, ma'rifatullah, nek boten saged giring anak cucu niku kan kawasan majelis taklim. Ampun teng masjid dhewe. Pak anak dijak masjid cilik ya ini. Terus nek gede gampang, kok boten. Nek cilik gampang dipaksa sak. Dipaksa itu gol dipaksa. Mungkin yang betul dipaksa. Mungkin harus gede iso main iso nyawu Pak. Ucap kon salah uang lagi tak boleh. Dan cilik mau kok. Cilik apa? Jadi cilik jak juga subuh mesake dari bocah cilik. Cilik subuh juga. Betul. Mesake nek ngene loro. Maka marilah kita kerahkan semua anak istri kita, keturunan kita untuk kembali belajar tentang agama kita, untuk kembali mentauhidkan Allah dengan benar, untuk kembali menyembah kepada Allah, sehingga kita mewariskan generasi-generasi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar refleksi dan wajah pengulangan, karena pengajian kita itu semuanya ini ditambahi oleh musim hilang. Dari sisi lain tambahin Jadi inilah belajar agama itu sudah ingat, harus diamalkan, harus dipraktekkan. Amra yang berkenali. Nabi Rasulullah dua seperti yang saya aturakan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membaca ayat-ayat dalil-dalil tentang pemilikan Allah. Allah satu-satunya pemilik, bahwa Allah satu-satunya penguasa yang mengatur alam semesta. Bahwa kita satu mau dari umum dan khusus tentang Allah satu-satunya pencipta. Menawi kau kira melakukan bapak pulau yang paham benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.